Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maya Fitria SKM MKes selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 14 dalam kegiatan kuliah kerja nyata tematik Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Selama pelaksanaan KKNT, mahasiswa telah melaksanakan berbagai program kerja yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi desa. Seluruh kegiatan ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan bersama perangkat desa serta masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Desa Timbang Deli, kemudian perangkat desanya, masyarakat, serta seluruh pihak yang mendukung terlaksananya program KKNT kelompok 14 ini. Semoga kegiatan KKNT ini memberikan dampak nyata bagi desa dan menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak kami mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan punya awal, dan kami memulai dari hal-hal sederhana. Suasana yang tenang, langkah-langkah yang kami rekam, dan hari-hari yang perlahan membuat kami semakin mengenal tempat ini. Dari momen-momen kecil inilah perjalanan kami kemudian mengalir menuju kegiatan KKN yang kami jalankan. Setelah mengenal desa ini lebih dekat, langkah pertama yang kami lakukan adalah melakukan survei. Survei determinan masalah kesehatan untuk melihat dan memahami apa saja yang benar-benar terjadi di masyarakat. Di sini, kami turun langsung ke lapangan, mendengar cerita warga, dan mencatat setiap temuan sebagai dasar perjalanan program kami. Dari hasil survei tersebut, kami melanjutkan dengan FGD atau Focus Group Discussion bersama kader kesehatan,
dan perangkat desa Timbang Deli. Melalui diskusi ini, kami bersama-sama menentukan prioritas masalah yang paling perlu ditangani. Dan dari proses itulah, beberapa prioritas utama pun muncul. Prioritas yang kemudian menjadi dasar bagi program kerja KKN kami. Setiap perjalanan punya awal. Program pertama adalah Pori Berseri, yaitu pemasangan biopori di rumah-rumah warga guna meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah untuk mencegah banjir dan genangan, serta mengolah sampah organik menjadi kompos yang menyuburkan tanah. Kemudian, penempelan stiker pengingat minum obat bagi warga yang memiliki hipertensi dan diabetes, agar konsumsi obat dapat lebih teratur dan juga terpantau. Kami juga melaksanakan penyuluhan tentang hipertensi dan diabetes di Posyandu sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mereka. Dan yang terakhir yaitu program Sami-Sami atau sadar milah sampah sendiri. Melalui program ini, kami membuat papan edukasi mengenai lama penguraian sampah sebagai pengingat bagi warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain program utama KKN, kami juga melaksanakan kegiatan project-based learning sebagai bentuk pengabdian dan pembelajaran langsung di tengah masyarakat. Kegiatan PBL kami awali dengan penyuluhan anti-bullying di SDN 1011961 sebagai upaya menanamkan sikap saling menghargai sejak usia dini. Selanjutnya, kami melakukan penyuluhan dan peragaan 7 langkah cuci tangan di TK Alvaris Timbang Deli untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Di tingkat remaja, kami melaksanakan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di SMKN 1 Galang sebagai ruang edukasi dan diskusi mengenai kesehatan diri dan masa depan. Kami juga melaksanakan penyuluhan menopause dalam kegiatan perwiritan sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan perempuan di setiap fase kehidupan. Tak hanya itu, kami berbagi keceriaan melalui kegiatan menari dan peragaan 7 langkah cuci tangan di Sekolah ABK An-Nur Sakinah dengan pendekatan yang menyenangkan dan inklusif. Dan sebagai upaya menjaga kesehatan lingkungan, kami melakukan penanaman bibit serai wangi di rumah-rumah warga agar dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat dan pengusir nyamuk alami. Selain menjalankan program dan kegiatan pembelajaran, hari-hari kami di desa
juga diisi dengan berbagai kegiatan KKN yang mempertemukan kami lebih dekat dengan masyarakat. Kami ikut terlibat dalam kegiatan arisan PKK sebagai ruang kebersamaan dan silaturahmi bersama ibu-ibu desa. Dari obrolan sederhana, kami belajar memahami kehidupan dan dinamika masyarakat setempat. Kebersamaan itu berlanjut melalui kegiatan gotong royong, di mana kami bekerja bersama warga untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Disinilah rasa kebersamaan benar-benar terasa. Kami juga mengisi waktu dengan mengajar les anak-anak desa Timbang Deli. Lewat proses belajar yang sederhana, tercipta tawa, cerita, dan semangat yang tumbuh bersama. Dalam bidang kesehatan, kami turut membantu pelaksanaan kegiatan posyandu, mendampingi kader kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi ibu, anak, dan lansia. Setiap hari Rabu, kami mengikuti senam selingkuh atau senam keliling lingkungan yang menjadi sarana menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antar warga. Pada hari Jumat, kami mengikuti kegiatan perwiritan sebagai bagian dari kebersamaan dan penguatan nilai spiritual bersama masyarakat desa. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan PHBS sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan yang menyenangkan. Dan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami turut serta dalam berbagai perlombaan 17 Agustus bersama masyarakat. Momen kebersamaan, tawa, dan semangat gotong royong ini menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita KKN kami. Di luar seluruh kegiatan yang kami jalankan bersama masyarakat, ada suatu proses yang kami jalani dengan lebih dekat dan personal, yaitu kegiatan keluarga binaan. Setiap dari kami membina beberapa keluarga, mendampingi mereka secara langsung dalam upaya mencapai kondisi keluarga yang lebih sehat. Pendampingan ini dilakukan berdasarkan 12 indikator keluarga sehat sebagai acuan untuk melihat, memahami, dan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Melalui kunjungan ke rumah-rumah warga, kami berdialog, mendengarkan cerita, serta mengamati kebiasaan sehari-hari yang berkaitan dengan kesehatan. Dari proses ini, kami belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kegiatan keluarga binaan menjadi ruang bagi kami untuk berbagi pengetahuan, memberikan edukasi, dan mendorong keluarga agar semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, baik secara fisik, mental, maupun lingkungan. Lebih dari sekedar program, keluarga binaan menjadi pengalaman berharga yang mengajarkan kami tentang empati, kepedulian, dan arti kehadiran di tengah masyarakat. Selain itu, kami juga menjalankan kegiatan kewirausahaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari potensi yang ada di desa, kami mengolah serai wangi menjadi semprot anti nyamuk alami.
Proses ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada pembelajaran bersama. Kami memberikan edukasi kepada warga, mulai dari cara pengolahan bahan, proses pembuatan, hingga pengemasan produk. Kami juga berbagi pengetahuan mengenai pembuatan label dan tampilan produk, agar hasil olahan memiliki nilai guna sekaligus nilai jual. Melalui kegiatan ini, kami berharap warga dapat memanfaatkan potensi lokal secara mandiri, menciptakan produk yang bermanfaat bagi kesehatan, serta membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan. Tak terasa, hari-hari yang kami lewati di desa ini perlahan sampai di penghujung cerita. Dari langkah-langkah kecil, kebersamaan sederhana, hingga pengalaman yang mengajarkan banyak arti. KKN bukan hanya tentang program dan kegiatan, tetapi tentang pertemuan, proses belajar, dan rasa saling memiliki. Desa ini telah memberi kami ruang untuk tumbuh, belajar, dan memahami makna pengabdian yang sesungguhnya. Setiap senyum warga, tawa anak-anak, dan cerita yang kami bawa pulang akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kami. Meski waktu mempertemukan kami hanya sementara, kenangan yang tercipta akan tinggal lebih lama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Timbang Deli, perangkat desa, kader kesehatan, dan semua pihak yang telah menerima kami dengan tangan terbuka. Semoga setiap langkah kecil yang kami tinggalkan dapat memberi manfaat, dan setiap doa baik terus mengiringi desa ini. Kami datang sebagai mahasiswa dan pulang dengan cerita, pelajaran, serta kenangan yang tak terlupakan. Terima kasih untuk anak-anak KKN yang telah bermotivasi untuk kami bersyandu, melayani masyarakat bersama-sama anak KKN gotong royong. Pokoknya anak KKN hebat, mantap. Mudah-mudahan adik-adik nanti ke depannya bisa berhasil, bisa sukses. Masalah untuk yang di kampusnya juga gitu. Dosen-dosen pembimbing bisa mengasih nilai yang lebih top lah sama adik-adik sekalian. Alhamdulillah adik-adik di sini semua bisa membantu kami semua. Semoga anak-anak FKM USU lebih berkembang lagi, lebih baik lagi fakultasnya, bisa menerima kritikan dan saran yang lebih membangun lagi. FKM USU luar biasa. Semoga mahasiswa FKM USU menjadi lebih sukses. KKNT FKM USU sukses. Teruslah belajar, semangat menggapai cita-cita kalian. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Teruslah berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya mahasiswa KKNT USU di desa kami akan datang lagi mahasiswa lainnya. Semoga suatu saat kita dapat berjumpa lagi dan ini menjadi memori yang selalu kakak ingat ketika sudah sukses. Siswa KKNT FKN USU sukses! KKN is the best. Mantap.
nggak KKN, aku nggak tahu kalau 10 orang itu rame banget. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu kalau kita rebutan jemuran. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau ada orang yang nggak bisa nyuci sama nggak bisa gosok. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau jemur pakaian itu jam 5 pagi. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu kalau mandi harus antri. Kalau nggak KKN, aku nggak akan tahu di sini kamar mandi dan toilet dipisah. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu berapa banyak masak nasi untuk 10 orang. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya pulang tengah malam tanpa dicariin ortu. Kalau nggak KKN, aku nggak tahu rasanya ikut wirid. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya keliling desa naik ambulans. Lagi ngapain? Kalian memang gak kangen nanti sama tuh saya. Aku yang tanya. Nggak usah. Ya udah. Silakan dulu hadiahnya. Oh, ini bermanfaat untuk apa? Oh, ini kayak gini. Mana plastiknya? Aman nggak? Wah aja paling betul. Mahasiswa KKN TFKN